Tes, tes, Bismillahirrahmanirrahim. Betapa indah sobat tengah tempat singgah di Aji Kuning. Syarhil Quran cahaya megah menyatukan umat dalam kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang wajahnya sungguh manis, para ofisial yang pelatih yang hadir hari ini, semoga kita semua dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Di era global abad 21 ini, sungguh banyak memiliki tantangan yang harus siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk membenah diri dalam mewujudkan pendidikan karakter di dalamnya. Akan tetapi masih banyak kaum rebahan sambil bermain media sosial. Saling sikat, saling sikut. Bahkan saling menghujat. Betul hadirin? Pendidikan karakter kini masih menjadi sorotan utama masyarakat. Demikian ungkapan Profesor Dr. Kompromi MSI, seorang pengamat pendidikan kebudayaan Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2023 sampai tahun 2024, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh sangat disayangkan hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia di Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri, mulai dari ragam media menjadi siaran berita. Akan kerap menjadi konsumsi mata. Sikap mulia semakin sirna. Dekadensi moral pergaulan bebas, prostitusi merajalela, praktek pun tak lagi mengenal usia, polen di mana-mana, pembulian menggelar remaja, narkoba semakin menggila, politikus berdasi semakin super memakan harta negara, sehingga rusaklah karakter anak bangsa menjadi kuram dan suram. Hadirin, jika penguatan pendidikan tidak dikembangkan, maka remaja di Indonesia akan terperangkap di dalam kubangan pluralisme yang semakin menyesatkan, mulai dari membunuh tanpa belas kasihan, Tanpa peringatan, hukum tanpa pengampunan, hingga menghilangkan nyawa tanpa meninggalkan jejak. Kalaulah demikian,
menuju jati diri bangsa dengan landasan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وفيها أن نهلك قرية أمرنا وفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Majelis hakim yang mulia, masyarakat Aji Kuning yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid menurut tafsir Al-Mukhtasar, ayat di atas menyatakan bahwa jika suatu negeri melakukan kezaliman dan penduduknya tidak menaati perintah Allah, meskipun hidup mewah dan kaya, maka mereka layak mendapatkan hukuman azab menyeru dari Allah. Dari situlah pedoman yang dapat kita peroleh, lalu kita jadikan pelajaran. Itulah generasi ulul albab, generasi cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Dengan demikian yang dirahmati Allah melalui ayat ini pula, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Maka untuk maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.
Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, semoga kita semua dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Alhamdulillah, secara umum upaya penguatan pendidikan karakter sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang hebat. Namun hadirin sekalian, jika ilmu tanpa didasari agama, tanpa ditopang ajaran Tuhan, hanya akan melahirkan modal manusia jahiliyah. akidah lemah, akhlak tercela, yang kerjanya hanya bikin rusak negara dan bangsa. Sebagai bukti, baru-baru ini hadirin, di Palembang 3 orang anak berusia 12 tahun dan 1 orang berusia 16 tahun tega memperkosa temannya secara bergilir hingga berujung pada kematian hanya karena kecanduan konten pornografi. Apa yang saudari-saudara rasakan jika persoalan ini kita anggap sepele dan dibiarkan begitu saja? Maka yang kami khawatirkan bukan sekedar diri yang akan hilang, tapi bangsanya pun akan lenyap dari peradaban dunia. Na'udzubillahi min zalik. Untuk itu hadirin, dalam mewujudkan jati diri bangsa yang berkualitas, maka kita harus menciptakan pendidikan yang mampu memerdekakan iman dan ilmu, sehingga nantinya akan lahirlah SDM yang andal dan profesional. Marilah kita tinggalkan bermalas-malasan istilah masa muda dengan giat berprestasi. Ingat, insan yang pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu. Tapi ilmu tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu akan lemah. Maka dari itu Bapak Ibu, bagaimana kita memperkuat pendidikan karakter? Ada yang tahu Bapak Ibu? Para ofisial dan pelatih tahu nggak? Bapak yang baju batik tahu nggak solusinya? Lantas timbullah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Maka Al-Quranlah sebagai solusinya melalui Quran surah An-Nahl ayat 90. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan tidak melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, semoga kita semua dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin.
Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 80 menjelaskan bahwa kelompok beriman dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan akan menjadi lebih tinggi derajatnya, bukan karena nilai ilmu yang disandangnya, melainkan karena amal dan pengajarannya terhadap orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun keteladanan. Demikianlah hadirin yang dapat kami ambil kesimpulan bahwa untuk membangun jati diri bangsa yang ditentukan oleh generasi yang berkarakter, untuk membentuk karakter tersebut kita harus menjadi bangsa yang tangguh, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, keimanan yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Sebagaimana pepatah mengatakan, the rules of education are bitter, but the fruit is sweet. Surut tarbiyati murratun lakinna thimaraha hulwatun. Joyu the genshi kuda dango shishit yangde. Akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Insya Allah negara kita akan tangguh dan unggul di kancah persaingan global. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkanlah kami mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Demikianlah hadirin yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat peserta. Jadi